Assalamualaikum Sir, warahmatullahi cantik-cantik ya Nabe tuh, Sir. wabarakatuh. Kita ulang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah dan SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan yang tidak terhingga. Selawat dan taslim tak lupa kita curahkan ke baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik, pertemuan hari ini boleh dibilang pertemuan perdana lewat Zoom-nya ya. Karena saya berpikir memang kendala sekarang itu di jaringan ya. Jaringan yang kendalanya yang pertama, yang kedua tentu kondisi saat sekarang ini belum kondusif ya, masih suasana COVID, jadi sistemnya masih sistem daring, tapi kita bersyukur ya hari ini kita dipertemukan meskipun dalam kondisi COVID, kita bisa tatap muka secara virtual ya, secara virtual, dan kita bersyukur mudah-mudahan semua diberikan kesehatan ya, sehingga bisa menjalankan aktivitas perkuliahan sebagaimana biasanya. Oke. Untuk materinya saya screen dulu ya. Oke. Kelihatan share screen-nya, Dek? Dapat ya? Kelihatan, Gisar. Kelihatan, Sir. Nanti materinya juga saya sudah kirim di link GC-nya ya, supaya Anda ada kesulitan. Oke. Jadi kita hari ini masuk di pertemuan kedua. Yang aturan sudah pertemuan ketiga karena ada minggu lalu saya ikut Pekerti ya, pelatihan Pekerti, dan ini semua untuk Anda. Mudah-mudahan kampus kita ya lebih baik lagi ke depan, dosen-dosennya berkualitas semua, berkompeten semua ya. Kalau misalnya dosennya berkualitas, berkompeten, otomatis mahasiswanya harus lebih berkompeten kan gitu ya. Oke. Nah, ini jaringan lagi nih. Oke, next. Jadi pertemuan ini ada beberapa hal, ada poin inti yang harus Anda ketahui di sini. Yang pertama terkait dengan NPWP, terus pembetulan SPT, pembukuan dan pencatatan, keterangan ketika memeriksa pajak, keberatan dan banding, terus keterangan fiskus, hutang pajak. Jadi nanti saya ambil yang poin inti saja yang pertama ya. Apa Anda ketahui NPWP itu apa, gunanya seperti apa, fungsinya seperti apa. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi NPWP itu ya merupakan nomor yang diberikan ke wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri. Jadi kalau kita yang sudah wajib pajak ya, itu harus punya NPWP. Ya, nanti kalau misalnya sudah bekerja, punya penghasilan,
harus cepat urus NPWP ya, supaya Anda dikategorikan sebagai warga negara yang taat dan patuh dalam membayar pajak. Kayak gitu ya. Jadi intinya NPWP itu kartu identitasnya kita, sehingga ketika nanti ada pemeriksaan dan lain sebagainya, Anda tidak dikenakan denda dan lain sebagainya. Ya, tidak ada kena hukuman, ya, pidana karena sudah ada barang bukti. Oh ini nomor pokok wajib pajak, kayak gitu ya. Oke, next. Fungsi NPWP. Nah, dari penjelasan pasal 2 ayat 1 ya dan ayat 2 Undang-Undang KUHP, apa fungsinya? Yang pertama, tanda pengenalan diri atau identitas. Jadi Anda itu tidak bisa diganti namanya, NPWP harus sesuai juga dengan KTP. Jadi kalau Anda mau bikin NPWP, mau buat NPWP harus punya KTP ya. Jadi kalau misalnya tidak punya KTP, ya enggak bisa dong. Ya kalau kita mau bikin KTP harus ada KK juga, berarti harus berhubungan, ada regulasi. Ada regulasi antara pihak yang berwenang dengan kita yang bersangkutan. Ya, artinya kalau misalnya Anda mau bikin KTP berarti ke kelurahan dulu, ya, ke catatan sipil. Kalau NPWP-nya bukan di situ, beda lagi. Jadi dia buatnya di mana? Di kantor pelayanan pajak atau KPP namanya. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi kalau kita sebagai orang pribadi, ya, sebenarnya ini ada 3 pertemuan di sini untuk NPWP, tapi tidak apa-apa, kita ambil singkat saja, ya, karena dia menyebar sekali, luas sekali kalau terkait dengan NPWP. Ketertiban pembayaran pajak dan penguasaan administrasi perpajakan. Nah, ini sudah saya katakan lebih awal. Kenapa ada ketertiban di sini? Karena diantisipasi ketika ada masalah yang terjadi di belakang hari atau di kemudian hari, kita bisa ada backupan data administratif istilahnya. Jadi kalau kita sudah ada backupan data administratif, tentu ketika ada masalah, oh ini kita sudah ada pegangan, sehingga kita mau diapain, mau dipidana sekalipun, oh enggak bisa, kita sudah ada badan hukum, ya. Jadi NPWP itu sangat kuat ya, kayak gitu. Next, ini tempat pendaftaran wajib pajak. Oke, jadi tempat pendaftaran wajib pajak itu, ya, kalau kita sebagai wajib pajak tentu kita harus tahu dulu ya, secara universal, secara global atau secara umum, jadi wajib pajak itu dibagi dalam 2 kategori, ya, orang pribadi dan wajib pajak badan. Jadi kalau kita masuk di pasalnya, orang pribadi itu masuk di PPh 21 namanya, ya. Kalau badan itu masuk di PPh 2 berapa? 23 ya. Jadi harus bisa dipilah, ya. Jadi PPh 23 dia. Jadi kesemuanya itu tetap dilapor ke kantor pelayanan pajak, tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syaratnya. Next, di mana mendaftar NPWP? Ya kantor pelayanan pajak atau PKP, pengusaha kena pajak itu tetap ke sana juga. Beda ya, NPWP dengan PKP ya, jangan sampai nanti Anda bisa membedakan mana NPWP dengan mana PKP. Kalau NPWP itu nomor pokok wajib pajak ya, istilah-istilah perpajakan itu deh. Jadi kalau misalnya nanti ditanya di luar sana apa sih bedanya NPWP dengan PKP, dipelesetkan sedikit, jangan sampai salah opsi atau salah asumsi, nanti akan berakibat fatal. Nanti ditanya siapa dosen perpajakannya, wah bahaya juga ini. Ya, jadi saya ulang, di mana mendaftar NPWP? Di kantor pelayanan pajak, kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan. Dan sekarang sudah ada istilahnya e-filing ya. Jadi kalau misalnya Anda mau mau melapor
SPT dan lain sebagainya itu dilapor lewat online sekarang ya. Jelas suara saya buat semua? Halo? Jelas, Sir. Sir. Mukanya jelas? Jelas, Sir. Jelas, Sir. Alhamdulillah. Jelas, Sir. Oke. Jelas, Sir. Jelas. Siap. Oke, harus dimonitor itu karena ini saya buru jaringan deh ya. Ini soalnya hujan, jadi kalau kondisi dingin berpengaruh dengan cuaca. Ini. Oke, next. Syarat membuat NPWP. Jadi jangan bingung lagi ya nanti kalau buat NPWP. Kalau untuk orang pribadi itu ya harus disiapkan fotokopi KTP-nya, harus punya KTP. Ya, jadi kalau misalnya bagi yang belum punya KTP, siapkan memang KTP-nya. Ya. Yang kedua, paspor. Bagi yang punya paspor, kalau tidak ada paspor ya kartu izin tinggal untuk sementara kan. Biasa kalau misalnya yang belum punya KTP, biasa kan ada kartu izin tinggal sementara ya, kayak gitu. Kartu izin tinggal tetap atau kitas. Berarti kalau sudah ada kartu izin tinggal tetap berarti sedang diproses. Kalau misalnya KTP-nya belum ada. Aduh, kenapa baru masuk Suwaldi Agung? Jaringan kayaknya ini. Suwaldi Agung. Mas Haji Tawatan. Mas Haji. Soalnya 3 kali saat meet dia itu, enggak apa-apa. Yang penting sudah bisa bergabung. Oke, kalau badan itu fotokopi KTP hampir sama, ya. Cuman jangan KTP-nya itu apa namanya? Halo, dinonaktif dulu deh. Mood. Storing di sini. Oke. Jadi fotokopi KTP. Jadi kalau fotokopi KTP-nya harus jelas, jangan sampai warga negara asing. Ya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus pakai WNI-nya, ya. Kecuali kalau misalnya dia mau menetap di Indonesia, tentu kan harus ada syarat-syarat yang lain yang harus dilalui. Next, fotokopi paspor. Ya, hampir sama yang tadi ya. Kitas. Tahu kitas? Kitas itu kartu izin tinggal. Kartu izin tinggal terbatas atau kitab kartu izin tinggal tetap. Kayak gitu ya. Next. Nah, ini jaringan lagi nih. Wait. Jaringan deh. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Silakan. Enggak ada. Purnauma. Oke, kita next ya. Penerbitan NPWP. Dirjen Pajak menerbitkan NPWP atau PPKP secara jabatan. Next, apabila orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak atau pengusaha kena pajak, tetapi tidak mendaftarkan diri, tidak melaporkan usahanya. Ini contohnya ya, Dea. Kalau diperhatikan semua. Oke. Ini contoh yang wajib pajak badan yang punya usaha ini ya. Oke, terima kasih. Jadi saya persingkat untuk materinya. Untuk lebih jelasnya materi saya sudah share di GC-nya. Silakan dibaca.
Tampilkan dulu mukanya semua. Ya. Tampilkan dulu deh. Oke. Terus mana lagi? Saya mau screenshot. Sir. Sir, boleh bertanya, Sir? Ya, silakan. Halo, Jadi, Sir, silakan. Iqbal, eh, kamu tuh? Sebut nama deh. yang mengenai pajak, Sir. Silakan, lanjut. Ishar. Begini, Sir. Kan semua penduduk Republik Indonesia membayar pajak, entah pajak tanah, entah pajak rumah, pajak usaha. Ya. Pertanyaannya di sini, ini pembayaran pajak dilarikan kemana, Sir? Oke, pertanyaan sangat menarik sekali. Itu J. Itu aja. Iya, Sir. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi, Iya, itu saja. oke. Sebut Iya, nama Sir. dong. Siapa ini? Ishar. Oh, Ihsan. Iya, soalnya di monitor di sini, saya cek di monitor. Ya, oke, Ihsan. Jadi begini, semua itu sumbernya kan pajak, misalnya kita beralih dulu. Anggap saja kita sebagai ASN ya, atau PNS. Ya, PNS. Misalnya ada orang tuanya Anda, saudaranya Anda, karib kerabatnya Anda yang jadi PNS, pegawai negeri sipil ya. Dia itu kan sumber pendapatannya kan dari negara. Ya kan? Jadi negara sumber pendapatannya dari mana? Dari pajak. Jadi pajak itu dilarikan ke situ, salah satu contohnya. Kayak gitu ya. Jadi kita anggap saja karyawan swasta atau pekerja bebas dan lain sebagainya. Tentu kita harus tahu dulu, oh misalnya dia karyawan berarti PPh 21. PPh 21 itu berarti sudah dikategorikan sebagai atau dikelompokkan dalam pajak pusat. Berarti kalau pajak pusat berarti di store ke pusat deh, ya. Jadi kalau store ke pusat otomatis masuk di APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Berarti sumbernya itu dari karyawan swasta, lari ke pusat, PPh 21, nah itu masuk di anggaran pendapatan belanja negara, dan dari situ nanti pendapatan PNS itu dari situ. Dan masih banyak lain. Bisa jadi untuk infrastruktur, ya, kayak jalan tol, jalan protokol dalam kota, provinsi, itu sudah termasuk itu. Jadi dialihkan ke situ deh, kurang lebih, ya, seperti itu. Ya, Isar ya. Iya, Sir. Enggak, Sir. Begini, Sir. Masih ada, Sir. Masih ada. Oke, lanjut. Kan yang contohnya pengalaman saya di kampung saya di Bombana, terutama di Bombana, Kalimantan ya. orang-orang orang yang tidak perekonomiannya sederhana, pas-pasan, tidak lebih dan tidak kurang. Oke. Tetapi dia pun terkena pajak tanah, pajak rumah. Tapi kan pembayaran pajak ini dilarikan ke pemerintah. Oke. Terus yang kelola uang pajak ini itu adalah pemerintah. Ya. Tetapi kemana uang sebagian pajak sehingga utang Indonesia dan dikelola utang Indonesia begitu banyak di luar negeri. Ya. Dilarikan kemana uang pajak ini? Nah, itu. Ya, Isar, Anda Ya, orang Sir. bijak deh. Terima kasih. Berarti Anda sudah menganalisa situasi dan kondisi perekonomian negara kita, ya, apalagi sekarang ya, Tidak aja, zamannya Sir. pandemi Cuma begini, betul.
Cuma Jadi anu sir, ini, cuma oke lanjut. bimbang-bimbang. Hmm, Cuma bimbang-bimbang kita aja ya, menganalisis kita aja cuma bimbang-bimbang persoalan itu karena dilihat utang Indonesia begitu banyak, betul. tapi masyarakatnya Indonesia membayar pajak juga. Ya, betul Le. Jadi begini, saya sependapat dengan Isar ya. Mau dikemanakan itu semua itu, sementara semua warga yang berpenghasilan dan lain sebagainya, punya tanah, usaha segala macam ya, tetap bayar pajak. Tapi kenapa masih tetap banyak utang di luar negeri? Itu yang jadi polemik sekarang. Apakah pajak yang dibayar oleh masyarakat pada umumnya itu entah PBB, entah pajak tanah, pajak intinya pajak air, bangunan dan lain sebagainya itu yang jadi polemik sekarang. Apakah itu betul-betul diolah dengan seefektif dan seefisien mungkin, ataukah cuman sekedar ini, cuman sekedar oh ini loh aturannya harus bayar pajak. Nah itu, jadi sekarang masyarakat harus pandai memilah ya, yang mana yang prioritas. Memang ya, itu sekarang bukan cuma kita saja ya, dari kalangan mahasiswa, kalangan pengajar pun, bahkan kalangan pelaku bisnis, kok bisa ya, kok bisa gitu. Banyak sekali pemasukan negara dari pajak, sementara hutang luar negeri banyak sekali. Bahkan belum selesai-selesai sampai sekarang. Itu yang jadi masalah sekarang. Apakah yang mana yang harus dipangkas? Apakah ya itulah ibarat kata itu lebih besar pasak daripada tiangnya. Kayak gitu ya, saya. Jadi kalau untuk itu skala nasional itu pertanyaannya luar biasa. Tapi yang saya bisa sampaikan ke Isar, memang sekarang dari polemik ya, jadi perbincangan di masyarakat kok bisa. Nah, itu sudah skala nasional itu Isar ya. Kalau saya jawab nanti, oh ini memang salah guna, oh nggak bisa juga, karena nanti kan melanggar melanggar aturan kayak gitu. Tapi kalau untuk aturannya, ya kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah punya penghasilan, sudah punya pendapatan, harus membayar pajak. Itu ya, konsekuensinya seperti itu deh. Kalau yang lainnya kayak itu ya, itu nasional deh. Saya tidak mau jawab, nanti salah jawab, akhirnya nanti viral di media sosial, nanti dicari KPK itu deh. Kayak gitu ya. Ya Sar ya, terima kasih Sar, luar biasa ini dari Bombana. Ada yang lain mungkin, silakan. Anu sir juga sir. Ya, Masih ada sempat sedikit sir. silakan. Begini sir, kalau saya lihat secara nyata, secara realitas Ya, yang terjadi, kita yang penduduk Indonesia masih di dalam perut sudah memiliki hutang, sudah memiliki ya, hutang, ya. begitu banyak, belum keluar dari perut ibu sudah berhutang. Bagaimana ini menurut Sir? Sebenarnya ini luar biasa ini. Memang Isar, berarti mohon maaf sebelumnya Isar, kita keluarga orang tua maksudnya pengusaha atau pengajar atau bagaimana ini? Latar belakangnya? Petani, Sir. Oh, petani. Petani. Betul. Berarti anaknya itu harus enggak boleh jadi petani Iya, ya? Iya, Sir. Ya, kalau bisa termasuk keluarga ditindas juga sama pemerintah. Jangan, tidak boleh. Jadi begini, sepakat dan saya sepaham ya. Ya namanya kalau kita beralih ke utang piutang lagi, belum lahir saja kita sudah ada tinggal utang, ya memang seperti itulah dek. Ya, negara saja punya utang, ya luar biasa analisanya. Oke ya, nggak apa-apa, itu luar biasa. Kalau saya
Isar sudah mulai menganalisa realita yang terjadi, apakah sesuai dengan fakta atau tidak. Tapi saya tadi sepakat dengan pertanyaan yang pertama tadi, luar biasa. Analisanya Isar sudah menuju ke skala nasional itu deh, bahkan internasional itu. Oke ya. Jadi kalau yang itu privasi itu deh. Itu privasi kalau masalah itu. Yang lain mungkin? Silakan. Masih ada? Isna, silakan Dek. Dian. Anu juga, Sir. Tadi persoalan privasi yang proses pembayaran, proses keuangan pajak mengenai privasi. Halo, Di sini kan, Sir, kurang jelas? masalahnya ini kan uang rakyat yang kayak kalau persoalan privasi disembunyi-sembunyikan. Pertanyaannya di sini, Sir, uang ini dari mana? Ini kan uang ini kan dari rakyat. Kenapa harus disembunyikan? Ya. Seperti itu, Sir. Kalau Panjang. persoalan Kayaknya panjang debatnya ini, Sir. Kita harus duduk berdua ini di kampus ini. Bagus ini. Begini deh, saya luruskan saja dulu ya. Memang kenapa saya bahasakan privasi tadi, supaya karena ini kan saya bahasakan tadi skala nasional, karena itu kan boleh dibahasakan itu kan terkait dengan rumah tangga. Bagaimana rumah tangganya kita di keluarga, seperti apa keuangannya, seperti apa. Itu kalau misalnya skala kecil, kalau nasional ya kita negara kita bahasakan. Jadi yang lebih tahu keuangan negara sekarang itu Menteri Keuangan. Ya. Sumber pendapatan itu Menteri Keuangan itu yang lebih tahu. Terus realisasi implementasi di lapangan beliau-beliau petinggi-petinggi sana yang lebih tahu. Kalau kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara ya, cuman melihat oh ini loh ketika misalnya kita bayar pajak, oh ternyata kita di Sulawesi Selatan ini kita dibangunkan jalan tol layang kah, terus IPAL komunal sanitasi untuk pengolahan IPAL kan, nah, kayak gitu. Itu salah satu bagian daripada kontribusi pemerintah ya, dari pajak. Oke ya. Oke, San. Terima kasih. Halo. Masih ada? Masih, Sir. Silakan. Muhammad Akbar. Mantap nih Muhammad Akbar. Silakan, Bang. Silakan Akbar. Muhammad Akbar. Ada yang mau dipertanyakan, Dek? Silakan. Ini enggak ada, Sir. Tadi, Sir, bicara sama teman tadi, Sir. Maaf, Sir. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa bertanya, Sir, maaf. Oke, yang lain. Untuk tugas refleksinya ya, saya perlu jelaskan sedikit. Jadi nanti Anda itu silakan menulis. Kemarin saya sudah share di grup WA-nya, ya. Tolong dibantu saya jurnal refleksinya. Jadi nanti namanya ditulis di atas. Selebihnya tinggal ikut saja Anda menilai saya. Ya. Begitu ya. Bagaimana prosedurnya? Memang sih kalau dari segi online kita tidak bisa langsung hubungan emosional kita tidak sesemangat kita di tatap muka di kelas ya. Karena online ya, tapi karena berhubung situasi dan kondisi sekarang belum kondusif, ya saya pribadi
mohon maaf ya. Ya mudah-mudahan insya Allah ke depan atau semester depan kita bisa tatap muka langsung. Ya kalau online biasanya kan tidak semua, entah jaringan itu salah satu efeknya ya kayak gitu. Ada yang lain? Monggo silakan Nining. Sir, mau bertanya, Sir. Silakan Isna. Oke. Isna. Itu, Sir, identitas peserta apa, Sir? Halo. Kasih jelas, Dek. Identitas peserta itu diisi apa, Sir? Nama tak? Oh, identitas peserta. Iya, nama tak, Ji? Ya, Sir. Ya, namanya saja. Ya, jadi identitas, namanya. Nah, nanti kalau kan semua ada keterangannya semua kan di bawah-bawahnya kan. Tulis apa yang Anda suka, yang Anda tidak suka kan semua ada di bawah itu. Ya kan sudah jadi contoh itu yang saya kirim di grup itu. Ya. Bisa? Bisa Isna? Halo? Jaringan barangkali. Insya Allah, Sir. Oke. Jadi nanti mungkin mohon kesediaannya kalau dari beberapa temannya, kalau bisa di-record ya. Barang 5 menit kah atau 2 menit untuk tinggal dibaca saja supaya tampil suaranya ya di recordingnya. Oke ya? Nah. Baik, Sir. Oke, yang lain masih ada? Kalau memang tidak ada, saya cukup sekian ya, supaya lebih cepat jurnal refleksinya. Oke? Masih ada? Kalau memang tidak ada, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini. Ya, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih hari ini bisa join semua. Alhamdulillah pas 16 orang ya. Purnama Wulandari. Oke, itu paling terakhir list kehadirannya. Hadir, Sir. Oke. Jadi semua Lobet HP ku, Sir. oke. Ya enggak apa-apa. Yang jelas di GC-nya sudah ada juga materinya. Untuk tugasnya silakan dibuat sampai jam 12 ya kalau tidak salah itu. Saya kasih agak lambat supaya Anda keburu-buru ya. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin. Salam sukses buat kita semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.